Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita jumpa lagi dalam program Ziswaf Lifestyle. Saudaraku yang dirahmati Allah, wakaf adalah amalan utama yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum wakaf adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sangat dianjurkan. Maka bagi orang yang mau berwakaf, ia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Banyak ayat, banyak hadis yang menjanjikan keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang mau berwakaf. Sedangkan zakat berbeda dengan wakaf. Zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Di antara rukun dan syarat harta yang wajib dizakatkan adalah ia telah mencapai nisab. Nisab itu artinya batas minimal wajib untuk berzakat, yaitu senilai 85 gram emas dan telah berjalan selama minimal 1 tahun. Orang yang meninggalkan kewajiban zakat padahal ia mampu dan telah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka Allah dan Rasul-Nya mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Saudaraku yang dirahmati Allah, wakaf telah terbukti melahirkan peradaban. Jejak peradaban Islam sepanjang sejarahnya dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kini adalah jejak wakaf. Maksudnya kita tak mungkin membahas sejarah peradaban Islam tanpa keterlibatan wakaf di dalamnya. Kita mulai dari Madinah. Masjid Nabawi yang ada di Madinah misalnya, dahulu tanahnya adalah milik 2 anak yatim dari Bani Najjar. Semula kedua anak yatim ini hendak mewakafkan tanahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk digunakan sebagai Masjid Nabawi. Tetapi Rasul menolaknya. Mungkin dengan pertimbangan karena ia adalah tanah milik anak-anak yatim. Sehingga Rasul menolak wakaf dari kedua anak yatim ini, dan bahkan Rasul berminat untuk membeli tanah itu dari 2 anak yatim itu. Maka singkat cerita, tanah itu dibeli oleh Rasulullah konon dengan harga 10 dinar emas dan dibayarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sungguh ini kolaborasi yang luar biasa. Rasul yang membeli, Abu Bakar yang membayar. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada seorang ulama, tokoh agama yang sedang mengembangkan pendidikan, tempat ibadah, masjid, madrasah, pesantren, dan lain sebagainya, termasuk perluasan-perluasan tanah yang kemudian dibayarkan oleh orang lain, yaitu para agniya dan orang-orang yang punya kecukupan harta. Kolaborasi yang sangat indah. Sekali lagi, Rasul yang membeli, Abu Bakar yang membayarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada zaman Nabi, luas Masjid Nabawi hanya 35 kali 35 meter. Dan dalam perkembangannya ada perluasan tanah-tanah itu ke sisi utara, yang itu adalah tanah miliknya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau kemudian mewakafkan tanahnya itu untuk perluasan Masjid Nabawi di sisi utara. Berkembanglah Masjid Nabawi.
dan akhirnya juga terus meluas dan meliputi tanah-tanah milik para sahabat yang merupakan rumah-rumah para sahabat di sekitar Masjid Nabawi. Saudaraku yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu punya 3 rumah di Madinah. Dan salah satu rumahnya adalah rumah yang besar dan rumah yang mungkin di antara yang paling megah ketika itu di kalangan penduduk Madinah. Nah, satu rumah ini kemudian diwakafkan untuk menerima dan menempatkan tamu-tamu Rasulullah yang menginap, yang berasal dari luar daerah. Inilah yang disebut dengan wakaf manfaat. Rumahnya Abdurrahman bin Auf diwakafkan manfaatnya untuk menginap dan menerima tamu-tamu Rasulullah yang berasal dari luar kota. Saudaraku yang dirahmati Allah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumur Bairuha yang sangat terkenal. Sumur itu digunakan untuk memberi minum kaum muslimin wal muslimat ketika mereka berada di Madinah. Dulu sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi, salah satu dari sumber utama air yang ada di Madinah. Sehingga orang-orang Madinah dulu mengambil air untuk keperluan hidup sehari-hari dari sumur itu. Dalam perjalanannya, orang Yahudi ini sedikit demi sedikit menaikkan harga. Hingga pada akhirnya orang-orang di Madinah merasa kesulitan untuk memenuhi sumur ini dan mereka mengadu kepada Rasul bahwa mereka tak lagi dapat membeli air dari sumur orang Yahudi itu karena harganya yang terus melejit naik melambung tinggi. Terjadilah kegaduhan di Madinah karena banyak orang yang akhirnya nggak bisa memenuhi kebutuhan airnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat informasi dan cerita itu, beliau bersabda, barang siapa yang membeli sumur Raumah itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat An-Nasai. Tergeraklah hati Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dia membeli sumur itu. Ada sedikit dialog antara Umar dengan Yahudi ini karena dia ingin memonopoli sumur itu. Tetapi berkat negosiasi yang cukup alot, terjadilah kesepakatan bahwa akan dijual separuh. Dengan perjanjian, 1 hari sumur itu milik Utsman bin Affan, hari berikutnya milik orang Yahudi itu. Begitu berseling-seling. Ketika sudah deal, terjadilah jual beli, sehari miliknya Utsman, sehari miliknya orang Yahudi itu. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan 1 hari itu untuk kaum muslimin wal muslimat. Siapapun orang Madinah yang membutuhkan air bisa mengambil air itu di hari jatahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Semua penduduk Madinah akhirnya mengambil air pada hari yang menjadi jatahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Orang Yahudi itu kemudian merasa rugi dan kolaps sehingga akhirnya terjadi kesepakatan seluruhnya dijual kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka pada akhirnya sumur itu dibeli semuanya oleh Sayyidina Utsman dan setelah itu diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin wal muslimat yang ada di Madinah. Bahkan bukan kaum muslimin saja, tapi juga untuk penduduk Madinah secara umum. Itulah sekelumit kisah tentang sumur Raumah yang ada di Madinah yang sangat fenomenal dan menjadi wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Ada lagi kisah lain, yaitu dari sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu yang mewakafkan kebunnya, yaitu kebun Bairuha yang ada di sekitar Madinah. Kebun ini adalah kebun yang sangat dicintai oleh Abu Talhah, karena kebun ini adalah kebun yang sangat produktif. Hasilnya banyak, karena beliau termotivasi dengan sebuah ayat yang baru saja diturunkan oleh Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu semua sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, kemuliaan yang sempurna, sebelum kamu semua mau menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Bayangkan, ayat ini beberapa saat setelah turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dibacakan oleh Rasulullah di hadapan banyak sahabat. Rupanya Abu Talhah termotivasi dengan ayat ini. Kebajikan yang sempurna, kemuliaan yang sempurna hanya bisa diraih ketika seseorang mau menafkahkan sebagian harta yang dicintainya, bukan yang dimilikinya. Ya, kalimatnya adalah yang dicintainya. Apa artinya? Pada waktu itu Abu Talhah radhiyallahu anhu yang paling dicintai dari hartanya adalah kebun Bairuha ini, karena ia adalah kebun yang hasilnya paling produktif dan membawa hasil yang paling banyak bagi diri dan keluarganya. Termotivasi dari ayat ini, kemudian Abu Talhah radhiyallahu anhu mewakafkannya kepada Rasulullah untuk kepentingan masyarakat yang ada di Madinah ketika itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini menarik karena menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, bukan yang kamu miliki. Apa artinya? Mewakafkan, menafkahkan, menginfakkan adalah dengan harta yang terbaik, bukan harta sisa. Kadang-kadang kita ini masih suka pilih-pilih harta yang terbaik, nggak kita wakafkan, tetap kita pegang. Harta sisa, harta yang tidak baik, yang kita sudah nggak menginginkannya, baru kita wakafkan. Tidak, berdasarkan ayat ini kita justru dianjurkan, dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk memberikan yang terbaik yang kita cintai dan yang kita miliki. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada lagi kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yaitu ketika Sayyidina Umar mewakafkan tanah di Khaybar. Tanah di Khaybar ini sama dengan Abu Talhah, tanah yang dicintai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Umar meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana tanah ini sebaiknya? Maka Rasulullah memesankan kepada Umar agar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin. Nah, menahan pokoknya, memberikan hasilnya kepada fakir miskin, ini adalah wakaf. Wakaf itu artinya pokoknya tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang, harus tetap ada, tetapi manfaatnya terus mengalir. Itu terjadi pada tahun 7 Hijriah ketika Umar mewakafkan tanah di Khaybar itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, penting wakaf ini, dari sini muncul teori wakaf, yaitu wakaf adalah harta yang kita berikan untuk kepentingan umum yang pokoknya asalnya harus tetap ada, abadi, tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, tetapi manfaatnya terus mengalir sepanjang masa. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain yang disebutkan di atas, beberapa kisah sahabat senior Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentu saja masih banyak kisah-kisah dari para sahabat-sahabat yang lain. Ada misalnya Sayyidatul Khadijah
radhiyallahu anha. Khadijah adalah seorang saudagar kaya raya yang ada di Makkah. Yang kala itu setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah supporter utama, pendukung utama dengan hartanya itu bagi kepentingan dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada fakta menarik dari beberapa kisah tadi bahwa dakwah dan pergerakan Nabi Muhammad SAW didukung penuh dan disupport oleh para sahabat saudagar. Khadijah adalah seorang saudagar. Abu Bakar, Utsman, Umar adalah seorang saudagar. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar. Abu Talhah adalah seorang saudagar, dan lain-lain sahabat-sahabat yang mendukung dakwah dan perjuangan Nabi, mereka adalah para saudagar. Nah, saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah fakta yang tidak boleh kita lupakan dalam sejarah pergerakan dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sesungguhnya Rasul sendiri lekat dengan dunia kesaudagaran. Ketika kecil, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib dalam rombongan kafilah dagang dari Mekah ke Syam. Bahkan ada surat yang kemudian mengabadikan peristiwa ini dengan surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Itu adalah surat yang mengabadikan bagaimana dulu ada kafilah dagang Mekah, Syam, Mekah di musim panas, musim dingin, dan seterusnya. Rasulullah sendiri beberapa kali berdagang sebelum menjadi nabi dan dipercaya oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk mengelola dagangannya dan untung besar. Untung besar karena kejujurannya, bukan untung besar karena kecurangannya. Tolong digarisbawahi kalimat ini. Rasulullah ketika membawakan dagangan Siti Khadijah ternyata untung besar. Untung besar karena kejujurannya, bukan untung besar karena kecurangannya. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gerakan dakwah, perjuangan dalam membina umat, bangsa, kemasyarakatan semestinya bersinergi dan berkolaborasi antara ulama dan saudagar. Tadi contohkan Rasulullah dalam dakwah, dalam perjuangan didampingi oleh sahabat-sahabat saudagar. Maka ini menjadi tradisi yang sudah semestinya kita lakukan dan kita tiru, kita teladani di zaman-zaman seperti sekarang ini. Dakwah, perjuangan keumatan, kebangsaan, perjuangan kemasyarakatan mestinya harus kolaborasi dan sinergi antara ulama, ilmuwan dengan saudagar. Dunia dakwah dengan dunia bisnis, dunia pendidikan dengan dunia bisnis, ini harus sinergi dan kolaborasi. Para ulama, para pendidik terbantu oleh para saudagar yang menafkahkan dan mewakafkan sebagian hartanya untuk perjuangan dakwah dan pendidikan. Di satu sisi, para saudagar juga terbantu karena mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari para ulama, dari para pendidik agar ia selamat dengan hartanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan ada 10 sahabat yang diinformasikan oleh Rasul
bahwa mereka kelak akan menjadi penghuni-penghuni surga. Al-Ashrah al-Mubasysyiruna bil Jannah, 10 sahabat yang diberitakan dengan berita gembira bahwa mereka akan masuk ke surga. Ketahuilah, 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya itu adalah berprofesi sebagai seorang saudagar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketujuh ini adalah sahabat-sahabat saudagar yang menjadi pendukung utama dalam gerakan dakwah dan perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh dan kisahnya tadi sudah saya jelaskan di awal. Ada 3 sahabat lagi dari 10 tadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dan Abu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketiganya memerankan peran yang berbeda sebagai cendekiawan, sebagai intelektual, dan sebagai teknokrat. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah peran saudagar, peran para agniya di dalam percepatan dakwah dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu wakaf tidak saja menjadi sebuah gerakan. Kita harus kembangkan lagi wakaf itu menjadi gaya hidup, lifestyle. Karena wakaf ini akan menjadi antitesa dari paham dan lifestyle hedonisme maupun materialisme. Orang-orang yang diberi karunia oleh Allah kecukupan harta, apabila wakaf telah menjadi lifestyle-nya, maka pasti hartanya akan disalurkan untuk kepentingan dakwah dan perjuangan. Belajar dari keteladanan para nabi, maka wakaf harus terus-menerus digerakkan. Wakaf menjadi instrumen penting mendukung gerakan dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Wakaf meniscayakan sinergi dan kolaborasi antara ulama, ilmuwan, dengan saudagar. Dunia dakwah dan pendidikan dengan dunia bisnis haruslah berjalan secara beriringan. Pendidikan dakwah terbantu karena wakaf-wakaf, dan para saudagar juga terbantu selamat dunia akhirat dengan hartanya itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi orang-orang yang selamat dengan harta kita, dunia maupun akhirat. Sesuai dengan doa kita yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia, baik di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan program Siswaf Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.